pentingnya share konten positif di media sosial. Oke, maksudnya kenapa sih? Maksudnya kalau kita share sesuatu yang positif itu menjadi penting, itu kenapa? Ada 2 poin yang ingin saya kuatkan kenapa kita harus memberikan hal-hal positif dalam bagaimana kita mengemas konten, yaitu bicara tentang happiness dan healthiness. Kita akan ngomong tentang kebahagiaan dan kesehatan. Kenapa itu jadi penting? Ya, itu sangat penting. Itu sangat penting. Terlepas dari kondisi kita saat ini, tapi 2 poin ini penting. Bahwa kita dalam kondisi pandemi dan kita harus melindungi diri kita, 2 faktor ini malah justru menjadi sangat dibutuhkan. Kalau kita bicara healthiness atau kesehatan, jelas sekarang adalah modal utama bagi kita untuk menghadapi kondisi seperti ini. Lalu apa hubungannya dengan happiness? Teman-teman, beberapa orang itu mungkin nggak masalah di dalam rumah selama berhari-hari karena memang dia tidak berinteraksi dengan orang lain sebelumnya. Tapi bagi orang-orang yang biasa berinteraksi, melakukan aktivitas di luar, kemudian dia harus dipaksa dalam kondisi di rumah saja untuk menjaga supaya mengurangi pencegahan virus untuk menyebar, maka lambat laun mereka akan tergerus kebahagiaannya. Dan itu sudah mulai dialami. Dan teman-teman, kalau kita mau coba lihat sama-sama ya, sekarang itu sudah sangat dibutuhkan dalam kondisi ini adalah tidak hanya kebutuhan secara ekonomi yang disupport, khususnya untuk yang menengah ke bawah, tapi secara umum itu justru yang dibutuhkan adalah dukungan psikologis. Jadi kalau isu terakhir yang harus dikuatkan adalah ketahanan pangan, yang bersanding dengan itu adalah ketahanan psikis. Jadi kebayang ya, bagaimana happiness atau kebahagiaan itu akan menjadi faktor yang sangat kuat untuk menentukan tingkat survival kita dalam kondisi pandemi ini. Nah, maka dari itu 2 poin ini yang akan saya sampaikan bahwa ini adalah alasan kenapa kita harus menyajikan konten-konten yang positif. Ya karena kita harus menghadirkan kebahagiaan, kita harus sehat. Kalau kita bicara apa aja sih maksudnya positive vibe atau apa energi positif atau pengaruh positif itu apa aja sih? Misalnya kita bisa sebut kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu misalnya bagaimana kita men-share sesuatu tentang kita bisa mensupport orang lain dengan keberadaan kita sebagai content creator. Jelas itu bermanfaat. Ada beberapa influencer, ada beberapa artis itu melakukan movement dengan mudah karena satu, dia sudah punya gerbong yang memfollow dia dan dia menghadirkan kebermanfaatan dengan mengajak orang-orang. Makanya ini related dengan sebelahnya, yaitu ajakan kebaikan. Ajakan kebaikan itu juga positif vibe. Jadi gini ya, teman-teman, mungkin kita tahu bahwa di mana-mana sekarang kita mendengar isu corona, di mana-mana, termasuk dari pemaparan yang saya sampaikan ini. Tapi saya berharap teman-teman tetap positif. Jadi kalau kita setiap hari mendengarkan corona, kita dengar radio corona, kita lihat TV corona, kita baca WhatsApp grup corona di mana-mana, itu pelan-pelan lambat laun kita akan stres. Karena kita akan dihantui rasa takut. Takut salaman, takut keluar, takut berinteraksi. Nah, itu pentingnya kita menggunakan sosial media untuk ajakan kebaikan. Lalu berikutnya adalah poin edukasi. Sebelumnya saya mohon izin dan saya mohon maaf karena saya menggunakan banyak sekali case corona dalam pembahasan hari ini. Karena memang itu yang kita sedang hadapi saat ini. Bicara edukasi. Sejak awal sudah disampaikan bahwa kita sudah mengenal bagaimana caranya cuci tangan, itu kita sudah lama tahu. Hanya kita nggak terlalu aware, nggak terlalu ngeh bahwa itu penting. Tapi sekarang itu sampai harus dijadikan infografis.
harus dijadikan video tutorial, harus dijadikan video TikTok. Buat apa? Buat edukasi, supaya orang tuh ngerti gitu loh. Weh, ayo cuci tangan, karena cuci tangan itu penting. Bahkan suatu hal yang sederhana itu bisa menjadi penting ya. Jadi fungsi sosial media itu salah satunya adalah edukasi. Edukasi itu fungsinya apa? Ya edukasi itu salah satu peran dalam edukasi adalah mencerdaskan ya. Percayalah bahwa kehidupan akan jauh lebih baik ketika orang-orangnya cerdas. Karena biasanya kehidupan itu rusak dengan dua hal. Orang yang bodoh dan orang yang masa bodoh. Makanya di situ adalah sangat penting kita harus mengedukasi. Yang terakhir adalah konsep apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Teman-teman, kira-kira kita kalau punya sosmed ya, dan kita seorang content creator, ya ya ayolah share sesuatu yang baik supaya suatu saat kita tuh juga mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau kita bicara sekarang ya. Oke, kita sudah mengalami pandemi sejak akhir tahun. Tapi teman-teman, kita ini sudah masuk bulan Ramadan. Bulan dilipat gandakannya pahala. Kalau kita tuh masih yau. Kalau kita itu masih gabung sama tim rebahan, nggak ngapa-ngapain, nggak kontribusi apa-apa, sedangkan waktu itu maju terus. Apakah kita mau disebut sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia karena kita tidak keluar rumah saja? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Boleh, karena itu bagian daripada kita termasuk orang-orang yang akhirnya keluar rumah dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Ya kenapa enggak? Tapi kalau kita bicara apa yang kita tanam itu yang kita tuai, setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, jangan lakukan sesuatu yang buruk. Masih banyak teman-teman haters di luar sana, masih banyak yang namanya sosial media, yang namanya gini, istilah haters itu sering muncul dan sangat populer ketika kita semakin sering menggunakan sosial media. Dan haters itu selalu ada. Sosial media itu cuma tools, tapi hate sendiri itu sikap, itu attitude. Ya memang pola pikir atau mindset membuat mereka membenci, dan itu hanya bisa dilawan dengan kita mengkampanyekan atau mengkampanyekan sesuatu yang positif secara masif. Itu yang bisa menenggelamkan eh, campaign-campaign yang penuh dengan hate, kebencian, campaign-campaign yang penuh ancaman, atau campaign-campaign bahkan hoax. Gimana ya pronounce-nya, saya belum begitu ngerti nih. Hoax tuh kalau saya lagi serak itu, kalau mau buang riak itu hoax cuh. Kayak gitu. Nah, itu tadi 4 poin yang saya coba sampaikan, bahwa apa aja sih positif positif vibe. Susah juga ya positif. Positif vibe. Positif vibe atau hal-hal positif apa yang kita bisa share melalui sosial media kita, yaitu kebermanfaatan, ajakan kebaikan, edukasi, dan tadi sesuatu yang kita tanam dan akan kita tuai. Tanamlah kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Buatlah konten yang positif, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang positif. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu dari siapa. Yang kita butuhkan cuman konsistensi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau dilihat dari gambar tersebut, bahwa happiness dan healthiness itu berkaitan. Saya coba tuliskan di sebelahnya bahwa tubuhnya sehat, maka pikirannya sehat. Aktivitas berjalan dengan baik, maka hatinya bahagia. Jadi kalau kita badannya sehat, itu ya kita senang. Begitu pula sebaliknya. Hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kebahagiaan akan menunjang hormon yang menyehatkan. Dan itu betul adanya, teman-teman. Secara medis, itu fakta.
Orang yang lebih sering stres itu akan gampang sakit. Tapi orang yang happy, orang yang bahagia, dia daya imunnya lebih tinggi. Karena apa ya? Karena hormon-hormon di dalam tubuhnya terproduksi dengan baik. Hormon itu dari mana sih keluarnya? Hormon itu dari tubuh, tapi kan triggernya dari otak. Apakah itu semata-mata hanya pola kerja pikiran kita? Enggak juga, teman-teman. Kadang-kadang kita itu sakit kalau kita lagi sakit hati. Nanti teman-teman yang jomblo boleh curcol ya. Biasanya kalau sakit hati itu badannya meriang lah, malas makan lah, malas mandi lah. Coba kalau lagi seneng, mau badan lagi nggak enak, kalau kita seneng melakukannya, itu pasti dibela-belain. Maka teman-teman, mungkin dalam poin ini, saya ingin ngajak teman-teman untuk, oke, kita sama-sama content creators, kita harus ajak semua supaya sehat dan bahagia. Gimana caranya? Mungkin sederhana membuat konten yang konyol supaya mereka itu mau ketawa. Itu buat saya itu worth it ya. Maksudnya membuat orang ketawa itu membuat orang mengeluarkan ini hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Dan membagian orang lain itu luar biasa ya. Orang sedekah paling ringan aja adalah senyum. Apalagi kita bisa menghadirkan senyum untuk orang lain, itu masya Allah luar biasa.